Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Yustiasa Sabila, NIM 3020210022 dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 1 kelas A akan memenuhi tugas mata kuliah Pancasila mengenai pemahaman Pancasila. Pancasila sendiri mempunyai lambang Garuda, sekaligus di dalam lambang Garuda tersebut terdapat gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas yang mencerminkan setiap arti dari 5 sila Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan nilai-nilai dari perisai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sila pertama. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan bintang, yaitu cahaya rohani untuk setiap manusia. Nilai-nilai yang terkandung yaitu: yang pertama, beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua, saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Yang ketiga, menghormati pemeluk agama lain. Yang keempat, memiliki rasa toleransi yang tinggi antara umat beragama. Sila kedua, yang dilambangkan dengan rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung diantaranya: pertama, enggan membeda-bedakan antar sesama manusia. Kedua, saling tolong-menolong antar sesama. Ketiga, bersikap tenggang rasa. Yang keempat, saling menghargai pendapat orang lain. Sila ketiga, yang dilambangkan dengan pohon beringin, Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dan dapat diaplikasikan diantaranya: yang pertama, mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. Yang kedua, mengharumkan nama bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama-sama. Sila keempat, yang dilambangkan dengan kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dan dapat diaplikasikan diantaranya: yang pertama, mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. Yang kedua, enggak memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. Yang ketiga, menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Sila kelima, yang dilambangkan dengan padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dan dapat diaplikasikan diantaranya: yang pertama, bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. Yang kedua, menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Yang ketiga, menghormati dan menghargai hak orang lain. Asal kata Pancasila secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta dari India dengan penggalan kata panca artinya 5 dan sila sebagai dasar. Maka secara harfiah diartikan Pancasila adalah 5 dasar. Kemudian secara terminologi Pancasila ini digunakan oleh Bung Karno sejak sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Akhirnya setelah banyak mengalami pergulatan pemikiran, para pendiri bangsa Indonesia ini sepakat dengan 5 pasal tersebut yang dijadikan sebagai landasan dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai sejarah singkat Pancasila. Pancasila dirumuskan berbeda-beda oleh para perumusnya di masa lalu dan sempat mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu hingga mencapai rumusan yang sah. Selanjutnya, beberapa keputusan politik yang berpengaruh pada lahirnya Pancasila, diantaranya adalah pembentukan BPUPKI oleh Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Kemudian Panitia 9 yang merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar atau Piagam Jakarta. Selanjutnya diadakan sidang BPUPKI yang menghasilkan 4 keputusan, diantaranya:
Pertama, kesepakatan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, kedua negara Indonesia. Ketiga, kesepakatan mengenai wilayah Indonesia diantaranya Hindia Belanda, Timur Timur, sampai Malaka. Yang keempat, pembentukan 3 panitia kecil. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari setelah kemerdekaan, BPUPKI diganti oleh PPKI yang bertujuan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang PPKI yang dilaksanakan sehari setelah Indonesia merdeka masih saja terdapat perubahan pada sila pertama yang diusulkan oleh Muhammad Hatta yang bermula berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diringkas menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah diubah, akhirnya Pancasila menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.